marilah kita selalu sampaikan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada pagi ini kita akan bahas tentang pengantar usul fikih. Di beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang ilmu hadis, tentang ilmu nahwu, dan sedikit tentang ilmu shorof kemarin itu. Nah, usul fikih ini tentu saja di zaman Rasulullah tidak ada. Tapi bukan berarti para sahabat itu ketika memahami Al-Quran itu seenaknya, bukan. Karena pada waktu itu memang kemampuan dalam memahami bahasa di kalangan sahabat itu sudah menyatu, sehingga pada waktu itu tidak diperlukan ilmu-ilmu alat seperti pada generasi-generasi setelahnya. Nah, ilmu nahwu di zaman itu tidak diperlukan karena mereka sudah sangat paham tentang bahasa Arab. Ilmu balaghah itu tidak diperlukan karena mereka sudah memiliki sastra yang sangat tinggi, termasuk ilmu usul fikih, ilmu tentang kaedah-kaedah dalam memahami hukum itu sudah menyatu dalam diri mereka itu. Nah, ilmu usul fikih ini baru muncul, artinya sebetulnya orang yang pertama kali menuliskan, lebih tepatnya pertama kali meneliti kemudian menuliskan ilmu usul fikih dalam sebuah kitab yang terstruktur itu adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau seorang ulama yang sangat terkenal. Beliau lahir di abad kedua sekitar 150 Hijriah, dan beliau wafat ketika masuk awal abad ketiga ya. Itu beliau orang yang dianggap pertama kali meneliti dan menuliskan ilmu usul fikih. Dan jadi ketika ulama itu menggali suatu hukum, jadi Imam Syafi'i itu menggali suatu hukum. Nah, hukum-hukum yang beliau gali itu dituangkan dalam sebuah kitab yang sangat terkenal, namanya kitab Al-Um, yang ada berapa jilid itu. Nah, kemudian ketika beliau itu menggali, itu tidak, modelnya itu bukan like and dislike, bukan seenaknya. Tapi beliau pakai kaidah yang tertelusur, yang bisa ditelusuri. Kok sampai keputusannya itu wajib? Itu dasarnya apa? Dalilnya apa? Terus bagaimana kok dalil bisa dipahami wajib? Itu ada kaidahnya. Jadi bukan seenaknya. Pokoknya wajib, bukan pokoknya ya. Tapi itu ada penjelasannya. Nah, penjelasan itu kemudian beliau tulis dalam sebuah kitab yang namanya kitab Ar-Risalah. Mungkin ini tidak terlalu terkenal ya, karena kita itu memang tidak terbiasa bicara dari sisi kaidah ya. Ini contoh kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Dan sebetulnya ulama-ulama besar itu biasanya memang selalu memiliki kaidah, dan kaidah itu dituliskan. Nah, misalnya seperti Al-Imam Al-Ghazali, beliau itu juga punya kaedah. Nah, ini misalnya kitab ini ya, kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul. Ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini termasuk ulama kholaf. Jadi dalam Islam, dalam peradaban Islam itu ada yang dinamakan dengan ulama salaf, ada yang dinamakan ulama kholaf. Nah, itu ada definisinya, nggih. Ulama salaf itu apa? Ada yang tahu nggak ulama salaf itu apa? Kalau dalam peradaban Islam itu definisi ulama salaf itu apa? Ulama salaf itu adalah ulama yang hidup sebelum abad keempat. Nah, itu sering disebut dengan nama ulama salaf.
Nah, maka kalau ulama-ulama yang hidup setelah abad keempat itu dinamakan dengan nama ulama kholaf. Ulama kholaf. Nah, Imam Ghazali beliau termasuk ulama kholaf, bukan ulama salaf. Nah, beliau punya kaidah untuk memahami suatu hukum, namanya kitab Al-Mustasfa. Nah, dan kalau kita lihat memang kaidah-kaidah di dalamnya ini beliau memang mengikuti metodenya Imam Syafi'i. Makanya Imam Al-Ghazali ini disebut dengan nama Syafi'iyah. Karena beliau itu dalam memahami kaidah-kaidah itu mengikuti kaidah yang dipakai oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi memang beda nggih antara kitab yang ditulis pertama sama kitab yang ditulis berikutnya. Ya kalau dari sisi rincian pasti kitab yang ditulis berikutnya lebih rinci karena ada tambahan-tambahan, ada pengurangan-pengurangan, ada penyempurnaan-penyempurnaan seperti itu. Kalau kitab Ar-Risalah yang Imam Syafi'i itu memang modelnya itu strukturnya tidak seperti sekarang. Nah, kalau saya sendiri itu salah satu kitab favorit dalam bidang ushul fikih itu kitab ini yang sering saya pegang itu. Itu yang judulnya Taisirul Wusul Ilal Usul ya. Namanya ini sederhana, strukturnya bagus sekali dan penjelasannya mudah gitu. Makanya saya lebih suka karena pertimbangan kemudahan saja yaitu kitab Taisirul Wusul Ilal Usul yang ditulis oleh Syekh Atha Ibnu Khalil ya. Ya, usul fikih. Apa itu usul fikih? Nah, kalau secara bahasa usul dari kata al-aslu itu adalah kullu ma yatabanni alaihi sawaun akan khisian kal jidron alal usus au aqlian kabtina il ma'lul alal illah. Jadi yang namanya usul itu dasar, pokok, sesuatu yang jadi landasan. Kalau fikih itu apa? Fikih itu serapan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab bacanya bukan fikih, tapi al-fiqhu. Fiqh gitu ya. Nah, orang Indonesia dimudahkan dalam pengucapannya jadi fiqih. Nah, karena fikih itu juga mungkin agak susah ditulis menjadi fikih gitu, pakai huruf pakai k gitu, fikih gitu. Itu serapan dalam bahasa Arab al-fiqhu, fikih. Nah, al-fiqhu secara bahasa itu artinya adalah al-fahmu, pemahaman. Ya, kalau secara istilah fikih itu artinya adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatah min adillatiyah at-tafsiliyah. Jadi fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan hukum itu digali dari dalil-dalil Islam. Makanya nanti usul fikih itu bicara tentang dalil-dalil. Quran, sunnah jelas itu dalil. Tapi ada beberapa dalil yang oleh sebagian ulama dianggap dalil, tapi sebagian yang lain tidak, diperselisihkan. Contohnya apa? Contohnya kayak syar'un man qablana. Syariat umat terdahulu itu jadi dalil bagi kita atau tidak? Itu para ulama berbeda pendapat. Nah, kalau Imam Syafi'i punya pemahaman syar'un man qablana, syariat umat terdahulu itu tidak jadi dalil bagi kita. Ya, makanya karena setiap umat likullin minkum syir'atan wa minhaja. Karena setiap umat, setiap nabi itu punya syariat sendiri. Ya, kalau di zaman Rasulullah sholat itu 5 waktu. Kalau zaman Nabi terdahulu sholat itu tidak 5 waktu. Ada yang sholat hanya di pagi hari, ada sholat hanya di malam hari, ada sholat mungkin pagi sama malam. Maka kita nggak boleh, wah saya kalau sholat hanya pagi sama malam aja. Kenapa? Saya ngikuti Nabi terdahulu misalnya, tidak boleh. Karena syariat bagi kita itu ngikuti syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syar'un man qablana ini termasuk yang diperdebatkan dan dibahas dalam yang namanya ilmu usul fikih. Jadi kalau ilmu usul fikih itu kalau secara bahasa itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kaedah-kaedah menggali suatu
suatu hukum. Itu namanya ilmu usul fikih. Jadi dia bicara tentang hukum syariat, dalil-dalilnya, bagaimana memahami dalil, ya termasuk tentu saja dalam memahami bahasa. Tapi beda dengan ilmu nahwu, beda dengan ilmu sharaf, beda dengan ilmu balaghah. Kalau ilmu nahwu, sharaf, balaghah itu titik tekannya ke bahasa. Tapi kalau usul fikih, titik tekannya itu adalah bagaimana memahami dalil tadi, gitu. Itu namanya ilmu usul fikih. Makanya nanti kalau usul fikih itu bicara tentang umum, tentang khusus. Ketika Rasulullah menyampaikan itu umum atau khusus. Nah, terus bagaimana kalau seandainya yang khusus ini beda dengan yang umum, caranya memahami bagaimana? Maka nanti ada kaidah al-am yabqa ala umumihi ma lam yarid dalilut takhsis. Jadi umum itu tetap dalam keumumannya. Kalau ada dalil yang khusus, maka itu berlaku khusus dalam kasus tersebut. Sementara yang umum itu masih dalam keumumannya. Misalnya seperti itu. Ya, itu dibahas di dalam yang namanya ilmu usul fikih. Nah, termasuk ilmu usul fikih itu juga membahas tentang bahasa. Tapi memang titik tekannya beda dengan ilmu nahwu atau ilmu balaghah atau ilmu sharaf atau yang lain. Tapi untuk memahami usul fikih itu mutlak harus paham tadi nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mutlak harus paham. Karena itu ilmu dasarnya. Nah, gitu. Ya, ini misalnya ya, di dalam ilmu usul fikih masalah bahasa misalnya. Maka yang namanya kalimat dalam ilmu usul fikih itu nanti al-musammiyat atau kalimah itu dibedakan jadi dua. Di dalam Al-Quran juga sama. Jadi ada yang namanya kata itu ada yang namanya al-haqiqah. Ada al-haqiqah dan juga ada yang namanya majaz. Jadi ketika Allah menyebut manusia misalnya, allamal insana bil qalam, manusia itu apa? Nah, ini bicara tentang hakikat manusia. Jadi ada yang namanya hakikat, ada yang namanya majaz. Majaz itu apa? Ini majaz ini sebetulnya bahasa Arab ya, dari ilmu usul fikih. Tapi ini juga populer di Indonesia. Kalau kita belajar bahasa Indonesia, nanti kita kenal yang dinamakan dengan nama majaz. Nah, apa itu majaz? Nah, kalau majaz itu adalah istimalul kalimati fi ghairi mawdi'at lahu liqarinatin mani'atin min istimalil makna al-mawdu'i ala wujudi alaqatin bainal maknal musta'mal wal maknal mawdu'. Jadi majaz itu adalah menggunakan kalimat, menggunakan kata, tapi bukan pada makna aslinya, karena ada halangan yang menghalangi. Tapi makna itu ada hubungannya, gitu. Itu namanya majaz. Ya, contoh misalnya ada seorang yang pemberani, maka kita sebut dia dengan macan. Wah, ada macan sedang datang. Maksudnya itu ada orang yang pemberani. Gitu. Nah, kadang-kadang dalam bahasa sehari-hari, kadang-kadang kita itu menyebut makna hakikat itu kadang-kadang itu tabu, atau kadang-kadang menyakiti hati. Makanya kadang-kadang dalam percakapan sehari-hari dimanapun, termasuk orang Arab, termasuk di dalam Al-Quran, itu sering kadang-kadang atau sering digunakan majaz atau metafora. Sering kita itu pakai metafora. Jadi misalnya kalau dulu orang Arab ya, karena Rasulullah itu membawa penjelasan, membawa Al-Quran, membawa penjelasan yang begitu terang, maka beliau itu sering disebut dengan nama bulan purnama, gitu ya. Maka tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina
mada'a lillahi itu ketika beliau sedang hijrah, maka beliau disambut dengan lagu seperti itu. Tola'al badru alaina. Tola'a telah muncul, al badru bulan purnama, alaina kepada kita. Jadi telah muncul bulan purnama kepada kita. Nah itu majas, dan itu biasa. Jadi orang Arab, orang manapun itu biasa pakai majas. Bahkan di dalam Al-Quran itu juga sering pakai majas. Nanti ada banyak jenis majas itu. Makanya nggak bisa kemudian Quran, hadis itu langsung kita maknai dengan makna hakiki semua, itu nggak bisa. Ada yang memang kadang-kadang itu makna majazi. Dan orang itu semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi adabnya, itu sering menggunakan majas, semakin sering menggunakan majas. Atau kalau orang Jawa menggunakan sanepo istilahnya, sanepo. Karena kadang-kadang kalau kita ucapkan pakai kata-kata aslinya itu nggak sopan, atau kadang-kadang cenderung menyakiti hati, atau untuk mengungkapkan isi hati itu kurang pas kadang-kadang. Misalnya begini, misalnya ada pedagang kain atau pedagang baju misalnya. Nah baju itu kan ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Nah itu kalau tukang baju itu atau penjual baju itu bilang, oh ini untuk orang yang langsing, baju ini untuk orang yang gemuk, mungkin ibu-ibu nggak suka ya dibilang gemuk ya. Ibu-ibu itu lebih suka dibilang apa? Nah mungkin lebih suka dibilang dengan ini untuk baju untuk ukuran ibu bahagia gitu ya. Jadi nyebutnya itu ini untuk ibu-ibu bahagia. Nah, kalau ini untuk ibu-ibu yang langsing gitu ya. Ini bahagia, yang ini langsing. Itu mungkin lebih lebih enak didengar daripada ini untuk yang gemuk gitu ya. Apalagi kalau ini untuk yang gembrot gitu, malah lebih parah lagi. Padahal sebetulnya secara hakikat memang dia itu gemuk, gembrot gitu. Tapi secara bahasa akan lebih sopan kalau dibilang ini untuk ibu yang bahagia gitu ya. Itu contoh penggunaan majas sebetulnya. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering sekali begitu. Ya mungkin kita pas pertemuan RT gitu. Pertemuan RT diadakan misalnya di bulan-bulan di tanggal-tanggal 20-an. Nah, ketika orang-orang itu sebetulnya itu nggak punya uang. Dalam tanda petik duitnya habis gitu ya. Nah, tapi kalau kita bilang karena ini tanggal tua, mungkin bapak-bapak uangnya habis kan nggak enak gitu ya. Nah, kita mungkin bilangnya karena ini sudah tanggal tua, mungkin bapak-bapak banyak pengeluaran yang lain. Jadi untuk menyebut duitnya habis itu dengan kata-kata banyak pengeluaran yang lain. Jadi ini pembayaran kita tunda nanti di awal bulan saja gitu ya. Sanepo. Itu kalau dalam bahasa Arab namanya majas. Nah itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Majas itu jenisnya apa aja, bagaimana memahami. Karena kadang-kadang itu kalau kita nggak paham kayak begitu itu jadi lucu misalnya. Misalnya begini, di dalam Al-Quran itu ada kata in tansurullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Ini tuh majas dan ungkapan yang sangat indah sebetulnya. Makanya kalau seperti ini jangan dimaknai dengan makna hakiki. Jika kalian menolong Allah itu apa? Kalau hakiki loh, Allah kan maha kuasa, Allah kan maha kuat, Allah tidak perlu ditolong. Loh iya memang iya, tapi kata tolong di situ tuh bukan makna hakiki. Kata tolong di situ tuh makna majazi. Maksudnya adalah yang dimaksud dengan menolong agama Allah itu adalah kita itu menerapkan hukum-hukum yang diterapkan, yang diminta oleh Allah. Jadi kita sholat, kita puasa, kita nutup aurat, kita menepati janji, kita menafkahi istri. Itu semua bagian dari menolong agama Allah. Dan kalau kita menolong agama Allah, menjalankan syariatnya Allah, yang surkum Allah akan menolong
menolong kita. Oh, menolong kita tuh apa maksudnya? Ya Allah akan memberikan pahala kepada kita. Itu sanepo. Okay. Maka kadang-kadang kan sering jadi pembahasan. Kita nggak perlu menolong Allah. Allah tuh maha kuasa. Jadi kalau kita itu menolong Allah, seakan-akan kita mengecilkan Allah. Oh bukan, itu sanepo. Okay. Kalau dalam bahasa Arab namanya itu majas. Paham ya? Dan banyak sekali dalam percakapan sehari-hari, dalam Al-Quran itu banyak sekali majas itu. Termasuk dalam bahasa kita sehari-hari itu banyak yang majas. Kita kadang kalau ngomong ini, wah, gorengannya enak sekali ya gitu ya. Nah, itu nanti kalau dalam bahasa, nanti kalau ilmu usul fikih dibahas kayak begitu itu. Jadi kalau kita bilang gorengannya enak sekali, yang disebut itu adalah alat yang dipakai, tapi yang dimaksud itu adalah sesuatu yang sudah digoreng. Tapi kita nyebutnya wah gorengannya enak sekali gitu ya. Atau kadang-kadang kita nyebut lagi apa? Oh saya lagi nanam pisang. Lewang pisang kok ditanam. Pisang itu ya dimakan. Tapi maksudnya itu adalah menanam tanaman pisang yang nanti suatu saat kita akan ambil. Tapi kalau kamu kayak begitu kan kelamaan ya. Maka kita ngomongnya saya sedang nanam pisang. Ya. Dalam Al-Quran banyak seperti itu gitu. Jadi majas seperti itu banyak sekali. Nah, itu dibahas dalam ilmu yang namanya ilmu usul fikih. Nah, hakikat. Jadi terus bagaimana caranya kita tuh memaknai kata kalau ada kata itu? Maka yang pertama kali kita memaknai itu ya makna hakikat dulu. Kalau makna hakikat kok tidak bisa dimaknai, nggak mungkin dimaknai karena ada manik tadi. Nah baru kita menggunakan makna majas. Jadi begitu caranya memahami itu, gitu. Okay. Nah makna hakikat sendiri, nanti kalau kita belajar di dalam ilmu usul fikih, hakikat itu ada 3 makna hakikat. Ini jangan hakikat dimaknai seperti filsafat, okay. Makna hakikat itu ada 3. Yang pertama itu namanya hakikat lugawi, hakikat bahasa. Ya seperti makanan, minuman itu hakikat bahasa. Nah, tapi dalam percakapan sehari-hari di dalam masyarakat, entah itu orang Arab atau non Arab, kadang-kadang itu nanti muncul istilah-istilah khusus yang berlaku di masyarakat. Lah itu yang dinamakan dengan nama hakikat urfi. Jadi ada hakikat bahasa, kemudian yang berikutnya nanti ada yang namanya urfi, ada kebiasaan. Dan ketika di masyarakat itu ada makna urfi, kalau kita ingin memahami suatu bahasa, ya berarti kita menggunakan makna urfi, jangan pakai makna bahasa lagi gitu. Paham ya? Jadi misalnya begini, jadi memang bahasa itu unik. Dan setiap bangsa, setiap masyarakat itu punya bahasa sendiri yang memang kadang-kadang itu tidak mengikuti bahasa yang umum gitu. Ya, bukan logat, kalau logat kan namanya dialek ya. Ini bahasa, kalimat gitu. Dan itu nggak bisa kita salahkan, bahasa itu nggak bisa disalahkan. Makanya untuk memahami bahasa kita tuh harus tahu kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ini contoh misalnya, ini contoh misalnya. Ini kalau di dekat sini, menurut saya orang Kudus. Orang Kudus itu kalau nyebut lauk itu dengan istilah iwa. Ya, misalnya begitu, nyebut lauk itu dengan istilah iwa. Lauk. Okay. Maka kalau makan tanya, iwae opo? Dijawab, iwae tahu, kan loh pangan gitu. Iwae tahu. Jadi kata iwa itu yang dipakai orang Kudus untuk menyebut lauk. Ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi lucu kan? Ikannya apa? Kan iwae opo? Jadi ikannya apa? Dijawab, ikannya tahu. Tapi kita nggak bisa salahkan karena itu bahasa urfi yang dipakai di sana.
Maksud saya apa kok cerita begini? Maksud saya kalau kita itu ingin tahu bahasa Al-Quran, Al-Quran itu turun di bangsa Arab pada waktu itu. Berarti kita memang harus tahu bahasa yang digunakan orang Arab pada waktu itu, bukan Arab pada zaman sekarang. Kan udah beda, istilahnya beda gitu. Paham ya maksudnya? Makanya ada yang namanya hakikat urfi. Jadi bahasa itu kadang-kadang berubah, maknanya berubah. Contoh misalnya dalam Al-Quran itu ada kata sa'atan. Misalnya ada kalimat idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimuna sa'atan. La yastaqdimuna sa'atan itu jadi ketika coba ayatnya itu. Jadi ketika ajal itu sudah datang, maka kita tidak bisa mengajukan atau memundurkan meskipun hanya saatan, meskipun hanya sesaat. Nah, saat itu apa? Kalau kita lihat di kamus, saat itu artinya apa? Saat diterjemahkan Indonesia jadi saat. Saat itu terjemahan dari bahasa Arab sebetulnya. Saat itu kalau kita lihat di kamus artinya apa? Ada yang pernah lihat nggak di kamus saat itu artinya apa? Saat kalau kita lihat itu artinya itu jam. Jam itu apa? Satu jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. Jadi kalau kita lihat saat itu artinya jam. Tapi kalau orang Arab pada waktu itu belum ada jam ya. Saat itu artinya apa? Saat itu artinya adalah aqallu waqtin. Jadi waktu yang paling pendek yang bisa diketahui manusia. Itulah yang dinamakan dengan nama sa'ah. Jadi ketika ajal itu datang, itu nggak bisa dimundurkan atau diajukan meskipun hanya 1 saat. Saat itu adalah waktu yang paling pendek sekalipun, hanya sekian milidetik gitu loh ya. Itu makanya kalau kita lihat saat dalam bahasa Arab sekarang dengan saat dalam bahasa Arab dulu itu udah beda gitu. Nah berarti kalau kita ingin memahami Al-Quran itu tidak bisa dengan bahasa Arab sekarang. Kita harus paham bahasa Arab yang dipakai orang pada waktu itu. Itu namanya hakikat urfiyah. Jadi kita harus paham tentang urfi. Contoh yang lain misalnya. Jadi memang menarik sebetulnya. Contoh yang lain misalnya ada kata al-ghaid. Al-ghaid. Jadi dalam Al-Quran itu jika kita itu melakukan atau membuang al-ghaid, maka kita itu harus berwudu gitu kan. Nah, apa itu al-ghaid? Jadi kalau secara bahasa al-ghaid itu artinya adalah sesuatu atau suatu tempat yang letaknya itu rendah. Jadi secara bahasa artinya itu lil maudhi al-munkhafid minal ard. Jadi al-ghaid itu tempat yang sangat rendah. Itu bahasa Arabnya al-ghaid. Jadi al-maudhu al-munkhafid. Jadi tempat yang rendah. Itu namanya al-ghaid. Tapi oleh orang Arab secara uruf dalam kehidupan sehari-hari, al-ghaid itu artinya itu adalah ini bahasanya agak kotor ya, yaitu tinja. Makanya kalau orang itu menuju ke tempat ghaid, maka dia itu wajib wudu ketika sholat. Al-ghaid itu maksudnya bukan tempat yang rendah, tapi al-ghaid itu maksudnya adalah orang itu sedang buang air besar. Maka air besar itu termasuk membatalkan wudu. Kalau secara bahasa al-ghaid itu tempat yang rendah. Jadi kalau ada tempat langsung kita itu turun. Nah tempat yang rendah namanya al-ghaid. Nah itu oleh orang Arab dipakai untuk menyebut tinja tadi itu. Itu namanya hakikat urfiyah. Terus yang ketiga,
Jadi ada hakikat bahasa, makna bahasa, ada makna uruf, makna kebiasaan. Dan setiap masyarakat, setiap komunitas itu punya bahasa, punya uruf sendiri-sendiri. Gitu. Makanya orang fisika, orang kimia, orang kedokteran, Pak polisi, Pak militer itu punya istilah sendiri-sendiri. Kalau kita tuh ingin tahu itu kita harus ngerti istilah itu gitu. Paham ya? Punya uruf sendiri. Contoh misalnya orang fisika itu ada yang namanya gaya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga ada gaya ya. Gaya, wongnya gaya banget tuh gitu ya. Nah, kalau orang fisika gaya itu apa? Kalau dalam fisika gaya itu adalah gaya itu F sama dengan M dikali A. bahasa Inggrisnya force, tekan Nah, nanti ada gaya sendiri, ada tekanan sendiri, ada energi sendiri, ada daya sendiri. Kalau orang fisika dibedakan, maknanya itu sendiri. Itu namanya uruf. Nah, selain makna uruf, nanti ada yang namanya makna syar'i atau hakikatan syar'iyan. Jadi ketika suatu istilah itu punya makna syar'i, itu berarti dipakai oleh Al-Quran, dipakai oleh As-Sunnah, maka dia itu berubah maknanya menjadi makna syar'i. Contoh misalnya apa? Contoh misalnya puasa. Puasa secara bahasa artinya apa? Puasa bahasa Arabnya itu as-saum, as-siyam. Secara bahasa as-siyam artinya itu menahan diri. Secara bahasa puasa itu menahan diri, asyam itu menahan diri. Jadi kalau seandainya kita itu dimarahi orang, kemudian kita itu tidak membalas marah, kita tahan diri kita, itu secara bahasa kita itu sedang puasa. Secara bahasa. Tapi kata siam itu nanti punya makna syar'i. Apa itu puasa? Puasa itu adalah suatu ibadah yang diawali dari menahan diri dari makan, dari minum, dari hal yang membatalkan, dimulai dari fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Itulah yang dinamakan dengan nama siam. Orang yang puasa namanya shaim. Jadi shaum atau siam itu puasa. Maka kalau kita sebut, oh saya sedang puasa, ya maksudnya berarti makanya kalau memahami Al-Quran pertama kali itu harus dilihat. Yang pertama itu hakiki atau majazi. Maka yang pertama kali itu hakiki, hakikat, makna hakikat. Mana hakikat yang pertama kali digunakan itu bertahap. Yang pertama makna syar'i dulu. Kalau makna syar'i gak memungkinkan, baru dimaknai dengan makna urfi, makna yang berlaku di masyarakat Arab pada waktu itu. Kalau gak memungkinkan, baru dimaknai dengan makna bahasa. Kalau gak memungkinkan, baru dimaknai dengan makna majazi. Jadi tahapannya itu begini cara memahami Al-Quran itu. Jadi dari makna hakiki syar'i, nanti kalau gak memungkinkan turun menjadi makna urfi. Kalau nggak memungkinkan turun jadi makna bahasa. Kalau nggak memungkinkan baru turun jadi makna majazi. Gitu. Caranya begitu, caranya memahami. Nah itu nanti ada di dalam ilmu usul fikih. Jadi caranya memahami itu begitu. Makanya kalau seandainya ada orang bilang ya, misalnya seperti istihad. Istihad itu punya makna syar'i. Salat itu punya makna syar'i. Apa itu salat? Kalau secara bahasa, salat itu artinya doa. Jadi kalau kita itu misalnya itu doa di pinggir jalan, ya itu namanya salat secara bahasa. Tapi kalau secara syar'i, salat itu adalah suatu tindakan tertentu yang memiliki syarat dan rukun tertentu yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Maka kalau orang bilang begini, sholat. Ya sholat itu maksudnya ya sholat dalam makna syar'i. Saya udah sholat kok.
Belum, kamu kan dari tadi kan duduk sini terus gitu. Iya tadi saya udah berdoa. Lah doa itu bukan sholat. Meskipun doa secara bahasa itu sholat, tapi itu belum sholat dalam makna syar'i. Jadi kalau kita memahami kata itu harus makna syar'i dulu. Kalau nggak memungkinkan turun jadi makna urfi. Kalau nggak memungkinkan turun jadi makna bahasa lugawi. Kalau nggak memungkinkan turun lagi jadi makna majazi. Nah caranya memahami begitu, memahami Al-Quran itu. Jadi nggak bisa kita memahami Al-Quran dengan model bloko suto, itu nggak bisa. Okay? Jadi harus paham bahasa secara mendalam dan harus paham syariat secara mendalam. Nah makanya dulu Imam Syafi'i, nah ini kembali lagi ke Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i tadi saya cerita, beliau itu kan hidup di abad 2 okay. Beliau itu hidup di abad 2. Nah waktu itu beliau itu sudah merasa bahwa bahasa Arab yang ada di waktu itu sudah nggak bisa dipakai untuk memahami Al-Quran secara utuh, itu nggak bisa udah. Makanya beliau itu pergi ke pedalaman, belajar bertahun-tahun di sana tentang bahasa Arab, namanya Al-Aqhah. Al-Aqhah itu orang yang ada di pedalaman. Akhirnya beliau itu tahu, oh kata ini tuh maksudnya ini, kata ini maksudnya itu ini gitu. Jadi itu nanti dipelajari dalam suatu ilmu yang namanya ilmu usul fikih. Paham ya? Jadi memang memahami Al-Quran, memahami hadis itu harus paham seperti ini. Karena dalam Al-Quran itu ada makna hakiki, ada makna majazi. Majaz itu macam-macam ya. Dalam Al-Quran itu banyak sekali. Nanti jenis-jenis majaz itu ada banyak sekali. Ini contoh misalnya, saya jelaskan salah satu contoh aja. Di dalam majaz itu ada yang dinamakan dengan nama majaz juz'iyah. Majaz juz'iyah. Majaz juz'iyah itu apa? Itu maksudnya adalah majaz juz'iyah itu menyebutkan sebagian, tapi yang dimaksud itu semuanya. Jadi yang disebutkan itu hanya sebagian, tapi yang dimaksudkan itu semuanya. Itu namanya majaz juz'iyah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya begini, guys. Ya, misalnya ada orang namanya Ahmad. Nah Ahmad ini sering datang ke rumah kita. Nah kebetulan pada hari ini Ahmad ini kok belum ke rumah kita. Lalu kita aja tanya, mana nih Ahmad? Kok belum kelihatan batang hidungnya gitu ya. Jadi yang kita omongin tidak kelihatan batang hidungnya. Itu majaz, okay? Maksudnya dia itu belum ya bukan hanya hidungnya, ya semuanya gitu. Nah dalam Al-Quran sering begitu, sering menggunakan majaz juz'iyah. Contohnya misalnya Al-Quran mengatakan qumil laila illa qalila. Qumil laila, berdirilah al-laila di waktu malam. Jadi kita disuruh berdiri di waktu malam. Maksudnya apa berdiri di waktu malam itu? Maksudnya berdiri itu sholat. Nggak bisa difahami berdiri itu, loh, saya udah berdiri kok setiap malam sama udah qiyamul lail. Saya setiap malam itu bangun pipis gitu. Nah itu maksudnya bukan qiyamul lail itu ya. Karena berdiri di waktu malam itu maksudnya sholat. Iya. Yaitu Allah menyebut sholat malam dengan kata berdiri di waktu malam. Karena sholat itu ada komponen utamanya adalah berdiri. Nah kadang-kadang Allah menggunakan kata sujud. Kadang-kadang menggunakan kata rukuk. Warka'u ma'arroki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya bukan hanya rukuk saja ya. Maksudnya itu ya sholat semuanya. Jadi kita nggak bisa model orang samin gitu lah. Sekarang saya kalau malam disuruh berdiri, ya saya berdiri aja gitu. Nah itu contoh memahami Al-Quran yang letterlek. Tidak bisa seperti itu. Maka ada dalam Al-Quran itu yang namanya juz'iyah. Jadi yang disebut itu bagian, tapi yang dimaksud itu semuanya. Dan sebaliknya ada yang namanya kulliyah.
Nah, kuliah itu bahasa Arab ya. Kuliah itu kalau secara bahasa artinya itu menyeluruh. Makanya ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kuliah. Makanya kita itu disuruh kita itu kuliah biar apa? Biar ilmunya itu menyeluruh, biar ilmunya itu holistik, biar ilmunya itu nggak sepotong-sepotong. Namanya kuliah. Ya, kuliah itu dari bahasa Arab. Ada sebaliknya, ada yang namanya kuliah. Kalau kuliah itu sebaliknya, yang disebut semuanya, tapi yang dimaksud itu hanya bagiannya. Kalau juz'iyah yang disebut bagiannya, tapi yang dimaksud semuanya. Contoh kuliah itu gimana? Contoh kuliah misalnya kayak Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 19 ketika menggambarkan orang-orang munafik gitu. Mereka mengatakan ketika orang mereka itu diberi penjelasan, mereka itu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Yaj'aluna, mereka menjadikan asabi'ahum, jari-jari mereka, fi adhanihim, masuk ke telinga-telinga mereka itu. Jari dimasukin ke telinga. Maksudnya apa? Maksudnya jari itu kan dari sini sampai sini kayak. Nah, kalau jarinya kita masukin ya tembus itu. Memasukkan jari ke telinga itu maksudnya menutup telinga dengan jarinya. Disebut semua jari, tapi yang dimaksud itu hanya ujung jari gitu. Makanya nggak bisa dimaknai dengan makna samin gitu. Masukkan telinga. Itu namanya majas. Dan kadang-kadang itu seperti itu. Nah, kadang-kadang itu misalnya begini, ini pengajian ini. Nah, pengajian, nah, pengajian itu apa namanya? Kita itu kalau nyebut orang tertentu kan mungkin kan tersinggung, Nah, tapi kadang-kadang kita menyebut ya misalnya di pengajian itu ada orang yang misalnya itu suka mencuri. Nah, maka kita nasihatnya gimana? Pak A, jangan mencuri ya, jangan begitu ya. Kalau kita bilang begitu mungkin dia marah. Tapi kita bilang ya kita semuanya ini jangan mencuri. Oh, yang mencuri satu kok yang dilarang semuanya. Ini untuk apa? Untuk menyembunyikan orang yang mencuri tadi, biar dia tidak malu disebut di tempat umum. Maka kita menggunakan majas, namanya majas kuliah, yang disebut semuanya, tapi yang dimaksud sebetulnya itu hanya satu orang. Nah, memahami Al-Quran itu perlu itu. Jadi kita perlu tahu Allah kadang-kadang itu nyebut semuanya, tapi yang dimaksud hanya satu orang. Kadang-kadang hanya menyebut satu orang, tapi yang dimaksud itu semuanya. Terus dari mana kita tahu? Ya, ini kita tahu itu semuanya dari yang namanya ilmu usul fikih. Makanya kalau kita nggak tahu ilmu usul fikih itu bahaya memahami Al-Quran. Kita bisa misleading, bisa salah dalam memahami gitu. Ya, itu namanya sedikit pengantar tentang yang namanya ilmu usul fikih. Itu yang pertama kali ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Barangkali itu pengantar. Barangkali mungkin ada yang mau ditambahkan. Monggo kalau seandainya ada. Monggo. Ketinggian sastra pada saat itu, Al-Quran ini termasuk penjelasan Ustadz itu merupakan salah satu ciri dari mukjizat Al-Quran, tidak? Bisa diulangi lagi nggak dengar? Tadi kan ada banyak dijelaskan dalam Al-Quran itu ada majas, ada itu. Apakah itu menjadi salah satu ciri dari mukjizat dari Al-Quran tersebut? Itu bagian dari ketinggian bahasa Al-Quran. Jadi memang orang itu semakin tinggi. Ini kalau kita bicara orang ya, orang itu semakin tinggi ilmunya, bahasanya itu akan semakin tinggi. Dan semakin tinggi bahasanya itu akan semakin banyak metafora, semakin banyak majas, semakin banyak sanepo yang digunakan. Gitu. Jadi memang ketinggian bahasa itu seperti itu. Beda kalau misalnya orang awam. Kalau orang awam itu kalau ngomong itu blokosuto, bahkan cenderung kasar ya. Misalnya ya dia menggunakan sanepo, tapi sanepo yang kasar. Itu kalau orang kalau ilmunya tidak tinggi. Misalnya nyon sewu nih.
Misalnya kita ditabrak orang gitu. Kira-kira apa yang keluar dari mulutnya? Menyuwun sewu ya, mungkin bahasanya itu goblok, picek gitu ya. Enggak lihat apa kalau di sini ada orang. Itu kalau orang awam begitu. Tapi kalau semakin tinggi ilmunya orang, dia itu menggunakan ungkapan-ungkapannya itu semakin tinggi. Bahkan sampai tingginya kadang-kadang orang yang tidak paham itu gak menangkap esensinya. Nah, salah satu ketinggian bahasa itu seperti itu. Makanya ketika orang itu melihat Al-Quran, orang yang paham bahasa Arab ya, itu bahasanya tinggi sekali. Kadang-kadang banyak sanepo. Sehingga kadang-kadang itu memang kita tidak bisa ditangkap secara langsung, itu nggak bisa. Salah satunya di situ. Itu salah satunya, okay. Tentu ada banyak yang lain. Ada dari sisi substansinya, dari sisi susunannya, itu juga menunjukkan ketinggian gitu. Dan itu kadang-kadang memang nggak bisa kita pahami kecuali kita punya ilmu. Itu nanti yang dibahas dalam yang namanya ilmu balaghah. Contoh misalnya begini. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, misalnya ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kalau diartikan secara bahasa, iyyaka kepadamu, na'budu kami menyembah. Itu nanti kalau dibahas dalam ilmu balaghah. Kalau ilmu balaghah itu sudah makna, udah menyangkut rasa, udah bicara tentang rasa bahasa ya. Jadi kalau ada objek na'budu, jadi kami menyembah engkau, dengan engkau yang kami sembah itu beda, okay? Kalau ada objek didahulukan, itu sebetulnya kalau dalam ilmu balaghah itu artinya litahsis. Jadi kalau engkau yang kami sembah itu maksudnya apa? Hanya engkau, nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain yang kami sembah, hanya engkau saja. Iyyaka na'budu. Tapi kalau na'buduka, kami menyembah engkau, tapi juga yang lain. Hanya engkau yang saya cintai. Dan kata-kata engkau lah, apa namanya? Aku mencintaimu itu beda, okay? Aku mencintaimu dengan hanya engkau yang aku cintai itu beda. Nah, itu namanya ilmu balaghah. Dan Al-Quran itu penuh dengan begitu itu gitu. Makanya kalau orang tahu bahasa Arab, tahu ilmu balaghah, tahu ilmu usul fikih, itu maka orang Arab dulu itu takjub dengan susunan Al-Quran yang sedemikian rupa. Ada ilmu badik juga indah sekali. Di akhirnya itu kayak puisi kadang-kadang. Sehingga mendengarnya itu enggak bosan-bosan gitu. Kalau yang paham loh, okay? Contoh misalnya, jenengan suka suatu lagunya siapa misalnya? Misalnya suka Evie Tamala misalnya begitu, okay? Ya sebetulnya syairnya kan cuma berapa baris itu. Tapi jenengan begitu suka itu, jenengan tuh menyanyikan lagu itu mungkin beribu kali. Mungkin sehari bisa sampai 100 kali. Setahun mungkin diulang-ulang bisa ratusan ribu kali. Tapi bosan enggak? Kenapa enggak bosan? Karena kita merasakan keindahan di dalamnya. Nah, Al-Quran itu begitu. Tentu bagi yang memahami. Kalau yang enggak memahami, yang mungkin rasanya nggak ada apa-apa gitu. Maka di sini makanya semakin tinggi ilmunya orang, dia itu akan semakin takjub dengan Al-Quran. Kalau dia mencari ilmunya bener loh, guys. Tapi kalau dia mencari ilmunya didasari kesombongan, semakin tinggi ilmu semakin sombong ya. Memang semuanya tergantung dari intensi, dari niat kadang-kadang itu. Jadi ketika belajar yang salah, tambah ilmu tambah sombong. Tapi kalau belajarnya benar, tambah ilmu itu tambah takjub dengan Al-Quran, tambah menunduk kalau orang Jawa gitu. Makanya seperti kata Imam Syafi'i, kullama zada ilmi zada jahli. Setiap bertambah ilmuku, maka bertambah pula kebodohanku. Aku jadi ngerti, nak semakin banyak hal yang aku tidak tahu gitu ya. Gitu. Kira-kira gitu ya, karena tambahannya. Mungkin ada sedikit 3 menit kalau ada yang mau ditambahkan.
Cukup ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Intinya adalah bahwa memang di dalam Islam itu banyak ilmu, dan untuk memahami Quran, hadis, memahami hukum itu butuh ilmu. Itulah yang dilakukan oleh para ulama. Makanya kalau bisa kita jadi ulama, kalau bisa, okay. Kalau tidak ya minimal kita tuh mencintai ulama. Jangan kita itu membenci, apalagi suka memfitnah para ulama gitu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Oh, tadi ada apa namanya? Ternyata ada informasi, ada saudara kita yang sedang sakit. Namanya Pak siapa tadi? Yang sedang sakit, saudara kita Pak siapa tadi namanya? Pak Slamet Riyadi, sakit nggih? Ya, yang sedang sakit, ya kita doakan semoga beliau diberikan cepat kesembuhan oleh Allah, dan dosanya membuat dia digugurkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.